Tutup pintu dan tinggalkan aku. Hai Yusuf. Lihat aku. Tatap mataku. Apakah kau lakukan hal itu? Tidak. Aku telah memberimu kuasa atas keluargaku dan mempercayakan rumah tanggaku. Aku patuh dan mengabdikan diriku, dan aku tidak pernah mencoba mengkhianati kepercayaan Tuanku. Aku adalah kepala pengawal istana Firaun. Aku punya orang-orang yang sangat patuh pada setiap perintahku. Mereka bisa naik atau turun karena kata-kataku. Istriku telah menudingkan jarinya padamu, Yusuf. Aku sama sekali tidak melakukannya. Lakukanlah keinginan Tuanku. Kau tahu hukuman atas tindakanmu adalah hukuman mati. Aku menyadarinya. Di mana Allahmu sekarang, Yusuf? Kenapa ia izinkan hal ini terjadi? Apa untungnya bagiku dan bagimu? Masih adakah orang sebaik dirimu? Siapa lagi yang bisa kupercaya untuk mengurus rumah tanggaku? Aku harus bagaimana, Yusuf? Ini sangat sulit. Apapun keinginan Tuanku, aku siap melayaninya. Aku terpaksa harus mengambil satu tindakan. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan anak buahku. Aku harus menjaga nama baikku di seluruh negeri. Lakukanlah apa yang menurut Tuanku baik. Aku akan mengirimmu ke penjara kerajaan di bawah tanggung jawabku. Di sana kau akan menjalani hukuman seumur hidup. Ini demi menyelamatkan hidupmu. Juga nama baikku. Inilah yang terbaik yang dapat aku lakukan. Lebih baik ragaku yang terpenjara daripada jiwaku yang terpasung. Haruskah aku diam-diam tidur dengan istri Tuan dan tidak bisa menghadap Allah dengan hati yang bersih? Allah, nenek moyangku, Engkaulah pencipta langit dan bumi, yang mengasihiku jika aku bertindak adil kepada siapapun, bahkan dalam penjara ini. Amon, tinggalkan kami berdua, nak. Sebentar lagi, Ayah. Kau juga, Suti. Keluarlah. Baik sekali. Suamiku sangat perhatian padaku. Ayo. Duduklah. Titi. Kaulah yang seharusnya kumasukkan ke dalam penjara, bukan Yusuf. Ini adalah saat terakhirmu. Apa kau mengerti? Apa kau mengerti? Kau terlihat tampan sekali kalau sedang marah seperti ini. Cukup. Aku yakin kehidupan dalam penjara sangat menyedihkan. Aku seharusnya menolong Yusuf. Tolong saja dia. Bagaimana bisa aku mendapatkan Yusuf yang lain? Bagaimana? Suti! Suti! Aku belum selesai. Ayo lanjutkan lagi. Masuklah. Tinggalkan kami berdua. Pergilah kalian.
tuanku. Tuan Potifar, kepala pengawal kerajaan, menyerahkanmu padaku. Tuan Potifar menyerahkan aku kepadamu. Tuan Potifar telah memerintahkan agar kau menjadi penanggung jawab semua tahanan dan semua urusan dalam penjara. Aku, tuanku? Ya, orang yang memiliki bakat luar biasa sepertimu akan menjadi sia-sia jika tetap tinggal di penjara yang suram ini. Sekarang kau bertanggung jawab langsung terhadap perintah dari Potifar. Dengan pertolongan Allah. Meskipun begitu, ingat, kau masih tetap seorang tawanan. Sikap lunak Potifar terhadapmu yang sama sekali tidak kau duga memperlihatkan rasa hormatnya padamu atas semua yang telah kau lakukan. Meskipun itu tidak dapat mengeluarkanmu dari penjara. Tapi aku akan memberimu kebebasan, walau dibatasi dinding ini, jika kau mau bekerja keras. Aku berdoa agar hanya Allah saja yang menyediakan semua kebutuhanku. Dan memberikan aku kekuatan untuk mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadaku. Sepertinya kau harus banyak-banyak berdoa kepada Allahmu, Yusuf. Sebelum kau benar-benar dihancurkan oleh istri Potifar. Mungkin saja. Mulai sekarang ini, Yusuf akan mengelola semua urusan penjara kerajaan. Ini perintahku. Baik, tuanku. Sekarang pergilah. Pergilah, Yusuf. Kau punya banyak tugas yang harus diselesaikan. Hentikan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin makan siang siap 1 jam lagi. Baiklah, akan kami siapkan, Tuan. Ada lagi yang tuanku inginkan? Dengar, Yusuf. Beberapa orang penting dari istana Fir'aun akan dikirim ke sini. Kita harus melayaninya dengan baik. Siapa saja mereka? Mereka adalah juru minuman dan juru roti Fir'aun. Kenapa mereka dikirim ke sini? Mereka membuat kesalahan terhadap raja. Namun mereka belum dijatuhi hukuman seperti tahanan lain. Karena kedudukan mereka cukup tinggi. Oleh karena itulah tolong layani mereka dengan baik. Baiklah, tuanku. Namaku adalah Yusuf. Tawanan Tuan Potifar. Iya, benar. Apa kau orang yang telah mengganggu istri Potifar? Berani sekali kau melakukan itu. Ya, Potifar seharusnya telah menghukum mati berandalan sepertimu. Kau telah mengkhianati kepercayaan tuanmu, rumah tangga dan keluarganya. Tidak. Sebaiknya kalian jaga baik-baik ucapan kalian. Yusuf adalah penanggung jawab semua urusan dalam penjara ini. Baiklah. Kami tidak akan tinggal lama di sini. Aku adalah juru minuman kerajaan. Aku juru roti kerajaan. Kami tidak akan lama tinggal di sini. Aku yakin itu. Ini hanya sebuah kesalahpahaman kecil. Tuan-tuan, aku adalah pengelola tata tertib dan kebersihan di sini. Aku siap melayani tuan-tuan. Kandang kotor ini, apanya yang bersih?
Kau pikir siapa dirimu sebenarnya? Setiap orang memiliki nasibnya sendiri, bahkan dalam penjara ini. Ia adalah penafsir mimpi. Kuberitahu, dengar, dia adalah Tuhan di sini, di dalam penjara kerajaan ini. Sebaiknya kita hormat padanya, dia yang akan melayani kita. Dengarlah Yusuf. Mungkin kami dapat menolongmu saat kami tidak di sini lagi dan kembali ke istana Fir'aun. Walau bagaimanapun orang ini tidak akan dibebaskan. Meskipun dia ingin dibebaskan, aku akan berusaha sekuat tenaga mencegahnya untuk tidak bebas. Benar, kau akan membusuk di sini. Potifar memang sahabat yang baik. Namun di sisi lain, dia juga musuh yang ditakuti. Allah akan menjagaku untuk bertanggung jawab atas semua yang kulakukan. Dan yakinlah, aku akan melayani Tuhan sekalian dengan sekuat tenaga dan juga kemampuanku. Ya Allahku, berikanlah aku kekuatan dan keberanian untuk berjalan di atas kebenaran, untuk mengatakan kebenaran dan berlaku adil terhadap semua orang. Selamat siang, tuan-tuan. Selamat siang juga, Yusuf. Kenapa kalian berdua murung dan tidak makan? Semalam mereka bermimpi, tapi mereka tidak tahu apa artinya. Apa kau bisa menafsirkan mimpi? Itu adalah kuasa Allah. Ceritakanlah. Dalam mimpiku, ada sebuah pohon anggur di hadapanku. Dan pohon anggur itu memiliki 3 ranting. Dan ketika pohon itu bertunas, bunganya sudah muncul. Dan tanda-tandanya penuh dengan anggur yang matang. Dan cawan Fir'aun ada di tanganku. Kemudian anggur itu kuambil dan kuperas ke dalam cawan Fir'aun. Lalu kuberikan lagi ke tangannya. Inilah arti mimpimu. Di pohon anggur itu, ketiga ranting melambangkan 3 hari. Maka setelah 3 hari, Fir'aun akan meninggikan dan mengembalikan jabatanmu yang semula. Nanti kau akan memberikan cawan ke tangan Fir'aun, seperti tugasmu yang sebelumnya, saat kau menjadi juru minumnya. Aku berharap penafsiranmu ini benar, dan aku akan memberimu hadiah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan inilah mimpiku, Yusuf. Dalam mimpiku itu, aku membawa 3 bakul roti di atas kepalaku. Bakul itu berisi bermacam-macam makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakan semua yang ada di bakul itu. Apa arti mimpiku itu, Yusuf? Katakanlah padaku. Jangan paksa aku mengatakannya. Aku memerintahkanmu menafsirkan mimpiku. Aku tidak ingin kau marah kepadaku. Aku tidak akan marah. Aku janji. Ketiga bakul itu artinya adalah 3 hari. Dalam waktu 3 hari, Fir'aun akan meninggikanmu tinggi ke atas. Kemudian menggantungmu pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu. Benarkah itu? Ini adalah pertanda buruk. Bangun semua.
Hari ini adalah hari ulang tahun Raja Fir'aun. Dalam kesempatan ini Tuan kita, penguasa negeri telah memerintahkan agar juru minuman dikembalikan pada kedudukannya semula di istana raja. Ia telah diampuni. Kemarilah. Lalu bagaimana dengan aku? Masihkah aku tinggal di penjara yang busuk ini? Oh tidak, kau akan ikut dengan kami. Berarti Fir'aun juga mengampuni aku. Untuk juru roti kerajaan, ia akan digantung di sebuah tiang di halaman penjara. Pengawal, ikat dia. Ini tidak dapat kupercaya. Ini sangat tidak adil. Cepat. Hai juru minuman, beri aku minuman. Baik yang mulia. Dan untuk para penasihat kerajaan, karena kalian tidak bisa menafsirkan mimpiku, aku akan memanggil seseorang yang bisa melakukannya. Silahkan yang mulia. Bawa dia masuk. Benarkah ini orang yang kau ceritakan padaku itu? Pria yang dapat menafsirkan mimpimu dengan tepat? Benar yang mulia. Dialah orangnya. Artikanlah mimpiku yang menyebalkan ini. Sebagaimana kau menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti kerajaan. Itu benar, tuanku. Tapi bukan aku orangnya. Aku bukan penafsir mimpi dengan kemampuanku sendiri. Bukan aku. Tapi Allahku yang melakukannya melalui diriku. Menarik sekali. Aku sadar akan ada hukuman jika aku salah menafsirkannya. Terlebih lagi pada saat ini aku sedang berada di hadapan tuanku dan menafsirkan mimpi tuanku. Demi dewa matahari yang telah memanggilku, aku berdiri di tepi sungai Nil dan tiba-tiba keluar dari sungai itu 7 ekor sapi yang gemuk dan indah, lalu memakan rumput di tepi sungai itu. Kemudian ada juga 7 ekor sapi yang lain, yang buruk dan kurus badannya keluar dari dalam sungai Nil itu. Ke-7 sapi yang buruk dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor sapi yang indah dan lebih gemuk itu. Lalu aku pun terbangun. Setelah itu aku tertidur lagi dan ada mimpi yang kedua. Aku lihat ada satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian muncullah 7 bulir gandum yang kurus dan kering oleh angin timur, dan bulir yang kurus dan kering itu menelan habis ke-7 bulir yang baik dan berisi tadi. Lalu aku pun terbangun dari mimpiku. Dapatkah kau menafsirkan apa arti dari semua mimpiku itu? Yusuf, tafsirkanlah mimpi ini kepada Raja Fir'aun. Yang mulia Raja Fir'aun, aku tidak bisa menafsirkan mimpi itu. Hanya Allahku yang dapat memberikan arti yang tepat dari mimpi-mimpi tuanku. Dapatkah kau memberitahu aku apa arti dari kedua mimpiku itu? Arti kedua mimpi itu adalah sama yang mulia. Allah telah memberitahukan yang mulia tentang apa yang akan terjadi. Ke-7 ekor sapi yang gemuk dan ke-7 bulir gandum yang baik itu artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Ke-7 ekor sapi yang kurus badannya dan ke-7 bulir gandum yang kering oleh angin timur, itu artinya 7 tahun masa kelaparan yang sangat hebat yang datang setelah 7 tahun masa kelimpahan tadi. Allah yang Maha Agung dan Tinggi telah memperlihatkan kepada Tuhan apa yang Dia lakukan. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir ini, dan kemudian akan datang 7 tahun kelaparan yang hebat. Dan akhirnya, seluruh kelimpahan Mesir akan dilupakan. Karena masa 7 tahun kelaparan itu akan segera mengkurus keringkan negeri ini sampai habis.
Mengapa kedua mimpiku itu sama? Akankah hal itu terjadi selama 14 tahun? Sesungguhnya, kedua arti mimpi itu sama. Kalau begitu, apa yang Allahmu ingin aku lakukan? Sebaiknya Yang Mulia mencari seseorang yang berhikmat dan bijaksana, lalu mengangkatnya untuk berkuasa di tanah Mesir. Untuk mengumpulkan 1/5 dari seluruh hasil 7 tahun yang penuh dengan masa kelimpahan itu. Pengawal, bawalah Yusuf. Bagaimana menurut kalian, para penasehatku? Yang Mulia Firaun, menurutku jangan dengarkan anak itu. Aku tidak akan mendengarkan dia. Karena takkan pernah terjadi kelaparan di negeri ini. Itu tidak mungkin terjadi. Mustahil Sungai Nil menjadi kering. Benar, Sungai Nil tidak akan kering. Sama seperti matahari yang tidak akan berhenti bersinar, Sungai Nil akan terus mengalir. Semua tanaman dapat dialiri air Sungai Nil. Jadi sangat mustahil akan ada kekeringan yang panjang. Tuanku, aku setuju dengan pendapatnya. Lihatlah betapa tenangnya dia menjawab pertanyaanku. Dia tidak berlebih-lebihan saat bicara. Juga tidak mencoba merangkai kata-kata indah untuk menutupi hal-hal yang buruk. Dia berbicara dengan lemah lembut dan rendah hati dan selalu memuji Allah penciptanya. Dia pria yang sangat bijaksana. Dia tahu bagaimana menundukkan kepalanya di hadapan para petinggi kerajaan. Dia orang yang pantas diberi kuasa karena ia akan selalu bertindak bijaksana. Dan kemudian mengembalikan semuanya padaku seperti apa adanya. Yang Mulia, apa keuntungan yang bisa Tuan peroleh dari orang asing ini? Dia tahanan, orang miskin. Apa untungnya, Tuanku? Aku beritahu pada kalian, aku mengenal betul siapa Yusuf. Anak muda ini telah memberiku pemikiran yang tidak bisa aku tolak. Pada akhir tahun ke-7, semua lumbung-lumbungku akan terisi penuh. Entah nantinya bencana kelaparan terjadi tahun ke-7 atau tidak, semua lumbung gandumku telah siap untuk menanggulangi dan menyediakan seluruh kebutuhan negeri ini. Aku tidak senang dengan keadaan ini. Kalian tentu tidak akan senang karena aku menetapkan Yusuf sebagai penguasa di tanah Mesir ini. Lakukanlah apa yang baik menurut Yang Mulia. Di mana lagi kita menemukan seseorang seperti Yusuf yang memiliki roh Allah? Karena Allah telah memberitahukan segalanya padamu, dan tak seorang pun yang begitu berhikmat dan bijaksana sepertimu, maka kau akan menjadi penguasa di tanah Mesir, dan semua perkataanmu akan dipatuhi oleh seluruh rakyatku. Dan tidak seorang pun yang lebih tinggi daripadamu kecuali aku, pemilik tahta kerajaan Mesir ini. Sekarang aku akan menetapkanmu menjadi penguasa atas tanah Mesir. Bangunlah Yusuf, mendekatlah padaku. Aku Fir'aun Raja Mesir menetapkan di seluruh tanah Mesir tidak seorang pun boleh mengangkat tangan atau kakinya tanpa perintah dari Yusuf.
Dan setelah 7 tahun yang berkelimpahan itu berlalu, semua lumbung telah penuh dengan gandum. Maka 7 tahun kekeringan itu pun mulai. Hujan tidak turun dan ketinggian air Sungai Nil menurun, sehingga tidak bisa lagi mencapai saluran-saluran irigasi tanaman. Maka mulailah 7 tahun masa kelaparan itu. Ayah. Ayah. Apa? Kami akan mengadakan pertemuan antar saudara untuk membicarakan persediaan gandum kita yang semakin menipis. Musim kering melanda negeri ini, Ayah. Jangan buang-buang waktu dengan pertemuan itu. Gandum sangat berlimpah di Mesir. Pergilah ke Mesir dan belilah bahan makanan di sana. Siapa yang akan ke sana? Ajak semua saudaramu. Perjalanan ke Mesir sangat berbahaya. Jika kalian bersama, tidak akan ada yang berani mengganggu kalian. Aku akan memberitahu mereka. Kecuali Benyamin. Dia harus di sini menemani ayah. Ayah tidak mau dia celaka. Aku akan bertanggung jawab menjaganya, Ayah. Ayah tidak mau kehilangan anak bungsu Rahel. Oh, baiklah, Ayah. Akan ayah persiapkan semua kebutuhan pada masa sulit dan bekal kalian selama dalam perjalanan. Cepatlah, pergilah kalian ke Mesir dan dapatkan bahan makanan untuk kita semua. Kalian harus menjaga satu sama lain dan jangan terpecah belah. Jadilah seperti seikat sapu lidi yang terikat kencang. Bila ikatan sapu lidi itu longgar, akan sangat mudah bagi orang lain untuk memecah kalian satu persatu. Jangan khawatir, Ayah. Iya, kami akan tetap bersatu. Kemarilah Yehuda. Terimalah ini putra Lea. Uang ini untukmu dan saudaramu. Kemarilah Gad. Ambillah ini putra Zilpa. Uang ini untukmu dan saudaramu juga. Kau juga, Dan, kemarilah. Ini uang untukmu dan juga saudaramu. Semoga Allah menyertai perjalanan kalian. Ia akan selalu mengawasi kalian. Selamat jalan semua. Kemana saja kau, Potifar? Aku takut Tuan Menteri akan marah padaku.
karena Tuhan berkuasa untuk bertindak apapun padaku. Apa yang dapat kulakukan untukmu? Tak pantas aku mendapat belas kasihanmu. Aku bisa menyelamatkan nama baik keluargaku karena kuasamu, Tuanku Menteri. Allah mengetahui segalanya, dan Dia tahu niat hati kita. Jalan Allah adalah petunjuk bagi kita. Aku takut kalau Tuhan ingin membalas dendam kepadaku. Maafkan aku. Tuhan meminta maaf. Untuk apa? Seharusnya sejak dulu aku membebaskanmu dari semua kekhawatiran itu. Potifar, ambillah apa saja yang dibutuhkan oleh penjara kerajaan dan sampaikan salam hangatku kepada para penjaga di sana yang telah mengasihiku dengan sangat tulus. Terima kasih Tuanku Yusuf. Tuhan telah meringankan beban hatiku. Apa mereka mau menjual gandumnya? Aku khawatir mereka tidak bersedia. Persediaan pangan di Mesir hanya cukup untuk rakyatnya. Atau harga gandumnya dijual lebih mahal. Mungkin bisa 2 kali lipat. Benar, orang Mesir tidak suka gembala seperti kita. Tapi mereka tidak benci uang, kan? Bukankah kita punya uang? Hai kamu, ikut aku. Kami datang bersama, Tuan. Taruh tongkat kalian, ikut aku. Berdirilah. Dari mana asal kalian? Dari tanah Kanaan. Kami datang untuk membeli makanan. Kalian adalah mata-mata. Kalian datang kemari untuk mengintai di mana negeri ini tidak dijaga dengan ketat. Tidak, Tuanku. Kami datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kenapa kalian datang beramai-ramai? Kami semua adalah anak-anak dari satu ayah. Tapi kami bukan mata-mata. Kami orang jujur. Kami hamba-hambamu. Bukan, kalian datang pasti ingin mengintai kami. Tidak, Tuanku. Kami 12 bersaudara dari seorang ayah di tanah Kanaan. Yang bungsu ada bersama ayah kami, dan seorang lagi sudah tidak ada. Sudahlah, seperti yang sudah kukatakan, kalian pasti mata-mata. Siapa yang akan percaya dengan cerita kalian? Cerita seorang ayah dengan ke-12 anaknya. Kalian harus bisa membuktikan itu kepadaku. Bahwa ucapan kalian benar. Demi hidup Fir'aun, kalian tidak akan pergi dari sini sampai kalian membawa saudara yang bungsu itu ke sini. Salah seorang dari kalian harus menjemput adikmu itu. Pengawal, penjarakan mereka semua. Dengarlah, Tuanku. Ayah kami menikahi 4 perempuan. Percayalah kami orang jujur, Tuanku. Sungguh kami tidak bersalah. Kalian pasti akan segera mengerti. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Ia akan menyelidiki kita dan mengembalikan kita ke penjara. 3 hari di dalam penjara Fir'aun sudah cukup bagiku. Tapi akuilah, makanan di dalam penjara juga enak. Aku tidak ingin makanan. Aku ingin kebebasan. Duduklah. Aku akan mengirim pulang 9 orang dengan membawa gandum untuk keluarga kalian yang sedang kelaparan. Tapi 1 orang tetap tinggal di dalam penjara sampai kalian kembali dengan saudara kalian yang bungsu. Jika kalian tidak kembali, 1 saudara kalian akan dibunuh. Ini semua terjadi karena perlakuan kita terhadap Yusuf. Itu sebabnya kita mengalami ini. Sudah kukatakan jangan jahat terhadap Yusuf, tapi kalian tidak mendengarkan. Tangkap orang itu dan masukkan dia ke penjara. Simeon! Kenapa harus aku? Aku ingin kalian pergi dengan membawa gandum. Dan kalian kembali dengan membawa adik bungsu kalian. Buktikan bahwa kalian adalah orang jujur.
dan untuk membebaskan saudara kalian dari penjara. Aku tidak sanggup berjalan lagi. Istirahat dulu. Baiklah, kita istirahat di bawah pohon. Kita ikat dulu semua keledai ini dan turunkan beban dari punggungnya. Tolong aku, Gad. Apa ini? Lihat ini. Kita dalam masalah. Apa yang terjadi? Lihat ini. Siapa yang menaruh uang di dalam karung kita? Bukan kita. Tipu muslihat apa lagi ini? Nah, sekarang Tuan Menteri pasti yakin bahwa kita bukan hanya mata-mata, tapi juga pencuri. Ini gawat. Jika kita membawa Benyamin ke sana, ia tetap akan memasukkan kita ke penjara. Lalu ayah akan sedih dan meninggal. Ini berarti kita akan kehilangan Simeon. Aku tidak mau kembali ke Mesir, biarkan saja dia di sana. Kita pernah menjual satu orang untuk menjadi budak. Dan sekarang kau mau mengorbankan saudaramu seperti apa yang telah kita lakukan dulu. Itu kan kecelakaan. Kalau begitu, anggaplah ini kecelakaan. Kita harus pulang untuk membawa si bungsu Benyamin. Aku tidak akan meninggalkan Simeon hanya untuk menambah dosa kita. Lebih baik aku mati daripada menambah kesedihan Kalau ayah. begitu, kita kembali saja ke Mesir dan mengembalikan uang yang lebih banyak. Mungkin dia akan percaya kalau kita ini bukan pencuri. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya pilihan lain. Kita benar-benar membutuhkan gandum. Kita harus kembali ke Mesir. Apakah penguasa Mesir itu bertanya, apakah ayah masih hidup? Atau masih adakah saudara kalian yang lain? Apa kalian harus menjawabnya? Kita tidak bisa menebak reaksinya. Orang Mesir tidak suka kaum penggembala seperti kita. Kita sudah tahu itu. Ia tidak suka kepada kita. Iya, orang Mesir itu memang tidak suka dengan orang asing. Izinkanlah kami membawa Benyamin agar kami dapat membawa pulang Simeon dan beberapa karung gandum. Haruskah ayah kehilangan Benyamin juga? Aku yang akan bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin. Peganglah kata-kataku ini, ayah. Bagaimana, ayah? Jika memang begitu, lakukanlah. Kumpulkan buah-buahan terbaik sebagai persembahan baginya. Misalnya almond, sedikit balsam, rempah-rempah, dan dupa. Bawalah uang sebanyak 2 kali lipat, dan kembalikanlah uang yang kalian temukan dalam karung gandum itu. Mungkin itu suatu kecerobohan. Dan bawalah adik bungsumu Benyamin. Ayah mempercayai keselamatannya padamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa akan berbelas kasihan kepada kalian di hadapan orang Mesir itu. Lalu ia akan membebaskan saudaramu Simeon dan saudara bungsumu Benyamin. Tapi jika itu tidak terwujud, maka berarti akhir dari kehidupan ayah. Aku berjanji pada ayah. Aku yang bertanggung jawab. Semoga Allah menyertai.
Tuanku, mereka telah kembali untuk membeli makanan. Sepertinya mereka telah membawa serta saudara bungsunya. Bawalah mereka masuk ke ruanganku. Aku ingin menghabiskan waktu dengan mereka. Siapkanlah sebuah pesta. Mereka semua akan makan siang bersamaku. Baiklah, tuanku. Masuklah, kalian semua diundang untuk bersantap siang bersama Tuan Menteri. Tinggalkan tongkat kalian dan ikut aku. Tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali. Menurutku, dia tidak akan memberi kita makan, tapi justru akan membunuh kita. Atau dia akan menjebloskan kita ke penjara. Ini pasti karena uang yang ada di dalam karung kita. Atau mungkin saja dia akan datang membawa banyak pengawal untuk menyerang kita semua. Mungkin juga mereka butuh banyak budak. Dan kita akan berubah dari penggembala yang bebas menjadi budak di istana Firaun. Diamlah, mereka bisa mendengar kita. Mengapa pengawal istana itu meminta persembahan yang kita bawa untuk menteri itu? Mungkin untuk diperiksa dulu sebelum menteri itu memakannya. Atau mungkin untuk mereka makan sendiri. Ya, dimakan ataupun diuji. Yang terpenting adalah kita semua harus pulang dengan selamat ke Kanaan. Maaf, kami telah melibatkanmu, Binyamin. Kita harus kembalikan Binyamin kepada ayah. Dan setidaknya satu di antara kita harus selamat. Aku memilih Benyamin kembali pada ayah. Bagaimana mengenai Simeon? Kita tidak boleh meninggalkannya. Kita semua harus selalu bersama. Itu prinsip kita. Ingat perumpamaan ayah kita Yakub tentang satu ikatan sapu lidi yang diikat erat, yang tak mudah dicerai beraikan. Tapi kita tidak dapat mengubah keadaan ini. Fir'aun bisa dengan mudah menemukan kita jika kita kabur. Semua menteri akan melaksanakan semua perintahnya dan semua pengawal akan menangkap kita bahkan pada hari kita melarikan diri. Aku setuju dengan Asher. Kita harus tetap di sini. Ya, kita harus selalu bersama-sama. Aku takut. Tenanglah, Binyamin. Saudaraku, Simeon. Saudara-saudara, basuh dan bersihkan kaki kalian terlebih dahulu sebelum masuk ruang makan untuk makan siang bersama Tuan Menteri. Tuanku, ini pertama kalinya kami datang untuk membeli bahan makanan. Itu maksud kedatangan kami, Tuanku. Kami bukan mata-mata, kami hanya gembala, Tuan. Kami memang tidak perlu dihargai oleh kalian, karena kami memang orang Kanaan. Kami pasti membayar apa yang telah kami beli. Dan mengembalikan uang itu. Kami tidak tahu kenapa uang itu ada di dalam karung gandum kami, Tuan. Kami orang jujur, Tuanku. Kami tahu bahwa kami harus membayar gandum yang kami beli. Kami bawa uang sendiri. Mungkin Allah nenek moyang kalian yang memberikan barang-barang berharga dalam karung-karung kalian. Hal itu mungkin saja terjadi jika Allah kalian selalu menyertai kalian kemanapun kalian pergi. Dan Tuan Menteri akan segera masuk ruang makan. Sekarang siapkanlah diri kalian.
sebelum makan bersama Tuan Menteri, aku akan segera mengantar kalian ke sana. Tuan, ayah kami memberi persembahan untuk Tuan Menteri. Tapi para pengawal telah mengambilnya dari kami sebelum masuk ke ruangan ini, Tuan. Jangan khawatir. Persembahan kalian pasti sampai ke Tuan Menteri. Sekarang ikuti aku. Selamat datang. Semoga Allah memberkati kebersamaan kita. Berdirilah. Apakah ayah kalian yang sudah tua itu sehat? Apakah dia masih hidup? Ayah kami masih hidup dan sehat-sehat saja, Tuan. Dan inikah saudara bungsu kalian? Benar. Semoga Allah memberkatimu, nak. Tenanglah, tuanku. Tenanglah. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita makan. Silakan duduk. Ruben, duduklah di sini. Simeon, sebelah sini. Lewi, sebelah sini. Yehuda di sana. Dan di sebelah sana. Naftali di sebelah situ. Gad di sebelahnya Naftali. Aser di sebelahnya lagi. Isakar di sebelahnya lagi. Zebulon di sini dan Benyamin di sebelah sini. Lihatlah, bukankah itu persembahan yang kita bawa untuk Tuan Menteri? Bukan itu saja, ia juga mengatur tempat duduk sesuai usia kita. Bagaimana ia bisa tahu urutan kelahiran kita? Mungkin itu ciri khas orang Mesir. Mereka bisa mengetahui banyak hal. Pasti ada seseorang yang memberitahunya. Tidak ada yang tahu tentang ini, tidak ada. Tenanglah saudara-saudara sekalian semua. Tuan Menteri yang mengatur semua seperti ini. Karena itulah ia dipilih jadi menteri. Aneh sekali. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi di sini. Yehuda, ini membuatku takut. Bagaimana penampilanku? Tuanku, tak ada seorang pun yang menyadarinya. Apakah makanan sudah siap? Iya, tuanku. Aku ingin sekali bisa menyuapi Benyamin saudaraku dengan tanganku sendiri. Duduklah. Hidangkanlah makanan. Makanlah, Benyamin. Makanan ini sangat enak. Apa ini? Pertanyaanmu tidak sopan. Kalkun.
Dengarlah. Sepertinya aku harus kembali ke ruanganku dan kau susul aku ke dalam. Mengerti? Saudara-saudara sekalian, Yang Mulia Tuan Menteri harus pergi. Karena begitu banyak tugas yang harus diselesaikannya. Silakan nikmati makanan ini sepuas-puasnya sampai beliau kembali. Makanan apa ini? Itu adalah daging lembu. Lembu? Aku kira orang Mesir tidak makan daging lembu. Benar. Hanya disajikan untuk kalian semua. Makanan ini enak sekali. Kami makan burung dara. Aku permisi. Makanlah Isakar. Apa yang tuanku kehendaki? Aku ingin kau mengisi karung mereka dengan gandum sebanyak yang bisa mereka bawa. Dan masukkan juga uang mereka ke dalam kantongnya kembali. Dan taruhlah cawan pribadiku ini di dalam karung saudaraku yang paling bungsu, bersama dengan uangnya juga. Akan kulakukan perintah tuanku. Menurut kalian, mengapa Tuan Menteri itu menjamu kita dengan sangat baik? Mungkin dia sudah sadar kalau kita orang jujur. Dan mereka juga tahu banyak tentang diri kita. Mereka pasti punya pengintai yang selalu mengikuti kita di mana-mana dan mencari tahu tentang kita semua. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu tentang kita? Perintahlah aku, Tuan. Inilah waktunya. Tanyakan, mengapa mereka membalas kebaikan yang kuberikan dengan cara perbuatan jahat seperti ini? Setelah kau menemukan cawan di karung gandum Binyamin, katakanlah, bukankah ini cawan pribadi tuanku yang ia gunakan khusus untuk upacara-upacara keagamaan? Dengan melakukan hal ini, kalian telah melakukan kesalahan besar. Aku suka peran kecil yang kujalankan ini. Tapi kau jangan terlalu jauh memainkan peranmu, ya? Akan kulakukan yang terbaik. Mengapa kalian membalas kebaikan tuanku dengan kejahatan? Apa yang kau maksudkan? Kalian telah membuat tuanku malu di hadapan seluruh bangsa Mesir. Kami diberikan banyak berkat oleh Tuan Menteri. Aku tahu tidak ada orang yang sempurna. Dan kami bersyukur kami disambut dengan sangat baik dan kami tidak lagi dianggap pencuri. Yehuda, ada apa ini? Tenanglah Binyamin. Apa yang kau inginkan dari kami? Kalian telah makan di meja makan tuanku dan menikmati seluruh kemurahan hatinya. Mengapa Tuan bicara seperti itu? Semua uang yang kami temukan dalam karung gandum kami telah kami kembalikan padanya. Dan kami telah membayar apa saja semuanya yang telah kami beli. Tetapi Tuan mengembalikan semua ini lagi pada kami. Benar, untuk apa lagi kami harus mengambil sesuatu darinya? Tapi nyatanya kalian telah mencuri cawan pribadi tuanku. Periksa saja. Bila di antara kami ada yang mencuri cawan itu, bunuh saja. Dan kami menjadi budak tuanku. Apa kau tak sadar ucapanmu itu berlebihan? Iya, karena kita tidak bersalah atas tuduhan itu. Kami harap Tuan akan membebaskan kami setelah memeriksa kami semua. Benar, karena tidak satupun dari kami melakukannya. Periksalah. Kami akan tetap bersama-sama, entah kami melakukannya atau tidak. Kami hanya ingin mencari cawan pribadi Tuan Menteri. Kita lakukan sesuai perjanjian. Siapa yang mengambil cawan itu harus menjadi budak. Dan yang lain dianggap tidak bersalah. Lihat ini. Tapi kami tidak mencurinya. Kalau begitu kita lawan saja. Diamlah, Dan. Ini pasti salah paham. Sungguh,
Kami tidak melakukannya. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Kami tidak bersalah, tapi kami tidak akan melarikan diri. Kami akan kembali ke sana dan menghadap Tuan atas tuduhan ini. Benyamin, tenanglah. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak tahu kenapa cawan itu ada di situ. Aku tahu. Semua akan baik-baik saja. Kami hanya ingin milik kami. Anak bungsu ini harus ikut dengan kami. Dan yang lain silahkan kembali menemui ayah kalian. Tidak bisa. Bagaimanapun kami harus pulang bersama. Kami tidak akan meninggalkan Benyamin. Kami tidak dapat menahan rasa malu jika kami meninggalkan saudara kami di sini. Terserah kalian. Ayo berangkat. Tuanku, tugasku telah selesai. Ini cawannya. Bagaimana reaksi mereka? Mereka semua sepakat untuk membela saudara bungsunya. Aku akan memeriksanya. Mereka semua ada di ruang pertemuan. Sebenarnya apa yang kalian lakukan kepadaku? Apakah kalian semua tidak tahu bahwa orang seperti aku ini juga dapat membaca pertanda? Sepertinya dia bisa membaca pikiran kita. Iya, sepertinya begitu. Sudahlah, kalian diam saja. Jangan semakin memperburuk keadaan. Maafkan aku, Yehuda. Ini bukan kesalahanmu. Kami tahu kau tidak melakukannya. Apa yang bisa kami katakan, Tuanku? Apalagi yang harus kami katakan? Bagaimana lagi kami bisa membela diri? Allah telah melihat apa yang kami lakukan, dan kami semua siap menjadi budakmu, jika memang ada buktinya. Yang jelas bukan itu keinginanku. Orang yang telah mengambil cawan itu menjadi budakku, karena hanya dia yang telah bersalah. Dan sisanya, kalian kuperbolehkan pulang dengan aman. Aku mohon jangan marah kepada kami. Karena bagi kami Tuanku sama seperti Fir'aun. Kami sudah sampaikan bahwa ayah kami sudah tua dan mempunyai 2 anak laki-laki yang dilahirkan di hari tuanya. Tapi kakaknya telah meninggal, hanya tinggal si bungsu ini dan ayah sangat mencintai dia. Tapi Tuhan menyuruh kami membawa si bungsu, lalu kami mengatakan dia tidak boleh meninggalkan ayah. Karena jika sampai ia meninggalkan ayah, maka tentu ayah akan mati. Maka ayah mengatakan aku telah kehilangan anak laki-laki yang sangat kukasihi. Aku tidak dapat hidup jika aku kehilangan si bungsu ini. Jadi, jika kami tidak pulang bersama Benyamin, ayah akan mati. Aku harus bertanggung jawab terhadap adik kami ini. Aku berjanji pada ayah, jika dia tidak kubawa pulang, biarlah aku yang menanggung dosanya. Aku mohon ambillah aku sebagai ganti si bungsu ini untuk menjadi hamba bagimu, Tuanku. Dan biarkanlah dia pulang bersama saudara yang lain. Karena bagaimana aku bisa pulang tanpa si bungsu ini? Pelayan, tinggalkan aku bersama mereka. Tinggalkan kami. Pergilah. Cepat. Kemarilah, Benyamin. Kemarilah. Mendekatlah. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Menteri Negeri Mesir. Kau ingat jubah yang dipercikan dengan darah domba? Aku adalah saudaramu. Saudara kita? Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf? Yusuf.
Mendekatlah saudara-saudaraku. Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan. Jadi bukan kalian yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah sendiri. Karena itulah beritahukan ayah kita Yakub bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan Allah telah menjadikan aku sebagai tuan atas seluruh negeri Mesir. Ajaklah ayah untuk menemuiku di sini. Jangan tunda lagi. Bawalah ayah kita Yakub kepadaku secepatnya. Sampai 430 tahun lamanya, keturunan Yakub tinggal di Mesir. Fir'aun telah meninggal dunia dan Yusuf pun telah dilupakan orang. Dan para penggembala dari tanah perjanjian itu kemudian menjadi budak di tanah Mesir, menantikan Musa yang akan memimpin mereka pulang ke negeri leluhurnya, yaitu Kanaan.